Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar untuk kalian yang ada di kelas 4. Tapi sebelumnya, untuk apa sih kita mempelajari mengenai FPB? Mari kita simak contohnya ya teman-teman ya. Misalnya begini, Rafa memiliki 32 ikan koi di akuarium dan 40 ikan nila di kolam. Kemudian Rafa ingin menyatukan ikan koi dan ikan nila tersebut sama banyak ke dalam beberapa ember kecil. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah wadah ember yang dibutuhkan Rafa? Demikianlah contohnya. Jadi dengan menggunakan FPB, kita nanti akan menemukan jawabannya. Mau tahu kan caranya? Mari kita pelajari. Sebelum masuk mempelajari FPB secara menyeluruh, kita perlahan-lahan ya teman-teman, kita belajar mengenai faktor terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya faktor itu? Faktor adalah bilangan asli yang membagi habis suatu bilangan. Artinya tidak ada sisa dari hasil pembagian tersebut. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Berapakah faktor dari angka 6? Jawabannya adalah angka 6 akan habis dibagi dengan angka berapa saja. Mari kita lihat. Yang pertama, 6 akan kita bagi dengan 1. Maka hasilnya adalah 6 dan tidak bersisa. Jadi, angka 1 sebagai pembagi adalah disebut faktor dari 6. Dan kemudian, 6 kita akan bagi 2. Maka hasilnya 3. Dan tidak ada sisa ya teman-teman. Maka 2 sebagai pembagi menjadi faktor dari 6. Kemudian kita lanjut. 6 akan dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Dan tidak bersisa ya teman-teman. Maka 3 menjadi faktor dari 6. Bagaimana dengan 4? Mari kita lihat. 6 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Namun menyisakan 2. Karena 6 bagi 4 tidak habis dibagi. Sehingga 4 bukan faktor dari 6. Kita pisahkan teman-teman ya. Dari faktornya 6. Kita lanjut, bagaimana 6 dibagi 5? Hasilnya adalah 1, namun masih menyisakan 1. Sehingga pembagi 5 bukan faktor dari 6. Kemudian kita lanjutkan lagi. 6 dibagi 6 sama dengan 1 dan tidak bersisa. Sehingga pembagi 6 menjadi faktor dari 6. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa yang menjadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Demikianlah contoh faktor dari angka 6. Kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan yang berbeda. Jika tadi kita membahas mengenai faktor bilangan 6 yang hanya membahas satu buah bilangan, maka jika dalam faktor persekutuan kita akan mencari persekutuan dari dua angka yang berbeda. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan angka 8 dan angka 12 yang kita akan cari faktor persekutuannya. Jadi, tugas kita adalah akan mencari faktor dari 8 dan dari 12 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai untuk faktor yang dari 8 dulu ya. Yuk kita mulai. 8 jika dibagi dengan 1 hasilnya 8. Maka 1 merupakan faktor dari 8. Berikutnya 8 akan kita bagi dengan 2. Maka hasilnya 4.
dan tidak bersisa. Sehingga 2 merupakan faktor dari 8. Selanjutnya, 8 akan kita bagi dengan 4, sehingga hasilnya 2 dan tidak bersisa. Maka 4 merupakan faktor dari 8. Dan yang terakhir dari faktor 8, yaitu 8 kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 1. Maka 8 merupakan faktor dari 8. Maka yang menjadi faktor dari 8 secara keseluruhan adalah angka 1, 2, 4, dan 8. Kita beralih ke pencarian faktor dari 12 ya teman-teman. Yang pertama, 12 akan dibagi 1, maka hasilnya adalah 12. Sehingga faktornya yang pertama adalah angka 1. Yang berikutnya, 12 kita bagi dengan 2, hasilnya 6. Maka 2 menjadi faktor dari 12. Yang berikutnya, 12 akan kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Sehingga angka 3 menjadi faktor dari 12. Lanjut ya teman-teman. 12 kita akan bagi dengan 4. Hasilnya adalah 3. Sehingga angka 4 menjadi faktor dari 12. Selanjutnya, 12 akan kita bagi dengan 6. Maka hasilnya 2. Dan 6 juga menjadi faktor dari 12. Yang terakhir, 12 akan kita bagi dengan 12. Sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga 12 juga menjadi bagian atau faktor dari 12. Sehingga keseluruhan faktor dari 12 adalah angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah kita mencari faktor-faktor dari angka 8 dan 12, berikutnya kita cari faktor persekutuannya, yaitu dengan cara mencari faktor yang sama dan kita lingkari. Oke, kita mulai ya. Faktor-faktor yang sama dari bilangan 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Seperti yang kita lingkari ya teman-teman. Jadi dengan demikian, faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah angka 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB. FPB itu sendiri adalah faktor persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya terbesar. Jadi tugas kita mencari faktor-faktor yang nilainya sama dan yang paling besar. Dari faktor persekutuan angka 8 dan 12 yang tadi kita cari, kita tinggal menentukan persekutuan terbesarnya di angka berapa. Nah, kita lingkari di lingkaran yang berwarna hitam ya teman-teman ya. Yaitu angkanya adalah 4. Karena ini adalah faktor persekutuan yang paling terbesar. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah angka 4. Mudah bukan menentukan FPB teman-teman? Nah, berikut ini ada cara lainnya untuk mengetahui faktor persekutuan terbesar, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Yuk kita pelajari secara bersama-sama. Dalam penggunaan pohon faktor ini, kita akan membagi angka 8 dan 12 dengan bilangan-bilangan prima, yaitu bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yuk kita mulai dengan pohon faktor angka 8 dulu ya. 8 jika dibagi 2, maka hasilnya adalah 4.
Dan kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke akar berikutnya, yaitu 4 akan kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Dan kita tuliskan seperti ini. Dan karena hasil pembagian terakhirnya adalah angka 2, yang merupakan bilangan prima, maka pohon faktor ini tidak bisa diteruskan lagi. Sehingga hasilnya adalah menjadi seperti demikian. Sehingga pohon faktor 8 memiliki akar 2, 2, 2 sebagai bilangan prima. Selanjutnya, kita mencari akar pohon faktor dari 12 ya teman-teman. 12 akan kita bagi dengan bilangan prima 2 sehingga menghasilkan angka 6. Kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Angka 6 masih kita bisa cari lagi akar bilangan primanya ya teman-teman. Yaitu 6 akan kita bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 3. Dan kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Dan karena hasil pembagian tersebut adalah 3 yang merupakan bilangan prima juga, maka pohon faktor tersebut selesai sampai dengan di sini saja. Sehingga didapat akar dari pohon faktor 12 adalah 2, 2, dan 3. Langkah berikutnya, kita cari akar dari pohon faktor 8 dan 12 yang memiliki nilai sama, yaitu nilai 2. Kita beri lingkaran ya. Kemudian berikutnya adalah nilai 2 juga. Dan kita juga beri lingkaran. Dan karena ada nilai 2 yang sama sebanyak 2 buah, maka kedua angka tersebut akan kita kali. Yaitu 2 akan dikali dengan 2. Sehingga FPB dari 8 dan 12 hasilnya adalah 2 dikali 2. Yaitu nilainya sama dengan 4. Demikianlah penggunaan pohon faktor pada penentuan faktor persekutuan terbesar. Mudah bukan teman-teman? Nah, bagaimana niat Rafa tadi untuk menyatukan 32 ikan koi di akuarium dan 40 ikan nila di kolam ke dalam beberapa wadah ember? Jika menggunakan pohon faktor, maka didapat 32 pohon faktornya demikian. Dan 40 pohon faktornya adalah seperti berikut ini. Maka jika dicari persamaannya, persekutuannya, maka didapatkan hasilnya 2 dikali 2 dikali 2, yaitu hasilnya 8. Berarti jumlah ember yang dibutuhkan Rafa adalah 8 ember. Mudah bukan teman-teman mencari FPB dari dua angka yang berbeda? Nah, untuk berikutnya, silakan teman-teman mencoba soal-soal berikut di bawah ini sebagai latihan. Selamat mencoba.
Demikianlah teman-teman pembahasan matematika kita kali ini. Mudah kan? Dengan matematika mudah, kita bisa mempelajari matematika dengan sangat mudah. Mari kunjungi matematikamudah.com untuk dapat melihat materi matematika mudah lainnya dan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Selamat mencoba!